Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah IHMPT kita tanggal 8 Agustus 2021. Kita akan memulai ibadah ini, tapi sebelumnya kakak mau menyampaikan bahwa pembacaan Mazmur berbalasan kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-55 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Dan pembacaan Alkitab terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayat 12 sampai yang ke-16. Jadi adik-adik dipersiapkan dulu pembacaan Mazmur dan juga untuk pembacaan Alkitabnya. Nanti untuk kelas EK akan dipimpin oleh Kak Gibi dan kelas Dwi akan dipimpin oleh Kak Charles. Baik adik-adik, kalau sudah mempersiapkan pembacaan Mazmur berbalasan dan pembacaan Alkitab kita, kakak undang adik-adik untuk masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dengan bernyanyi bersama-sama dari Gita Bakti 5, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali lagi Bapa, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala penjagaan dan perlindungan-Mu kepada kami sampai di hari ini. Bapa, di pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadah kami ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami dan menyertai kami dalam ibadah kami ini dari awal hingga akhir, hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk pembacaan Alkitab yang telah kami persiapkan. Kiranya hikmat daripada-Mu mau menuntun kami juga agar kami dapat mengartikan kebenaran berita firman-Mu ini dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Ini kami Bapa, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Ya adik-adik, masih tetap berdiri, kita sambil mempersiapkan Mazmur berbalasan yang tadi kakak sudah sampaikan. Mazmur berbalasan terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-55 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 364, Berserah kepada Yesus.
Baik adik-adik, kita akan membaca sedikit dari kebenaran berita firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16, yang berbunyi demikian. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik, kita akan bagi kelas. Seperti yang sudah kakak sampaikan, kelas EK akan dipimpin oleh Kak Gebi, dan kelas Dwi akan dipimpin oleh Kak Charles. Nah adik-adik, nggak kerasa ya adik-adik, sekarang udah bulan Agustus, dan sekarang udah PPKM level 4. Jadi adik-adik pasti masih di rumah aja. Kita sama-sama terus berdoa ya adik-adik ya, supaya pandemi ini cepat selesai, supaya kita tetap bisa berkumpul lagi di gereja untuk sama-sama MPT. Kakak-kakak juga udah kangen banget nih ketemu adik-adik. Nah, semoga adik-adik juga sehat di rumah, orang tua juga sehat. Oke adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul nih adik-adik. Sebelum kakak lanjut untuk membahasnya, adik-adik ingat nggak siapa sih yang menulis kitab Kisah Para Rasul ini? Ya benar, itu Lukas. Jadi Lukas yang menulis Kisah Para Rasul ini. Nah, jadi kitab Kisah Para Rasul ini sebagian besar menceritakan bagaimana para rasul itu menyebarkan Injil tentang Tuhan Yesus dari Yerusalem sampai ke Roma. Jadi adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang jemaat mula-mula nih adik-adik. Jemaat mula-mula pada saat mereka dilayani oleh para rasul untuk mengenal tentang Kristus. Oke adik-adik, kita mau breakdown ayatnya adik-adik. Kita mau belajar dari satu ayat ini. Pertama dari ayat yang ke-12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Ya adik-adik. Nah, pada saat itu jemaat mula-mula itu mereka berkumpul untuk berdoa, berkumpul untuk beribadah, berkumpul itu di serambi, namanya di serambi Salomo. Jadi serambi Salomo itu apa sih sebenarnya kan? Apa sih itu serambi Kak? Nah, jadi serambi itu pada zaman itu adalah tempat beribadah orang-orang Yahudi, umat Yahudi. Jadi orang agama Yahudi itu mereka semua beribadah di yang namanya serambi. Nah, sedangkan kan jemaat mula-mula ini kan mereka bukan orang Yahudi ya, jadi kan mereka bukan agama Yahudi, mereka ya agama Kristen, jemaat mula-mula pada saat itu, tapi mereka bisa kumpul di sana, bisa kumpul di tempat beribadah orang lain. Itu kan amazing banget adik-adik ya, kok bisa sih kayak gitu. Ya itu semua bisa karena ada kuasa Tuhan. Jelas ada karena Tuhan yang berkehendak, mereka bisa berkumpul di sana, mereka bisa beribadah di sana, berdoa di sana, itu semua karena kehendak Tuhan, karena kuasa Tuhan adik-adik. Mereka bisa berkumpul di situ walaupun mereka beda agama, tapi mereka bisa berkumpul di sana. Nah,
mereka jemaat mula-mula itu berkumpul di sana. Selain berdoa, beribadah, mereka juga mengadakan beberapa tanda-tanda dan mengadakan beberapa mujizat juga adik-adik yang bukan beberapa, banyak mujizat dan tanda-tanda. Jadi sekarang ayat yang ke-13 adik-adik ya. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Nah, pada saat itu banyak banget juga ya adik-adik orang-orang lain, orang-orang yang tidak percaya. Mereka aja berkumpulnya di tempat ibadah orang lain, adik-adik. Tentu di sekitar itu banyak banget orang-orang juga, orang-orang lain, orang-orang yang tidak percaya Tuhan ya adik-adik. Tapi orang-orang lain itu mereka malah justru mereka nggak berani, mereka segan untuk menegur jemaat mula-mula pada saat itu. Mereka malah hormat banget, mereka segan dan mereka tidak berani mendekat ya adik-adik ya. Bisa kita lihat dari sini bahwa ciri-ciri orang Kristen, khususnya jemaat mula-mula pada saat itu mereka punya wibawa adik-adik. Mereka berwibawa sehingga orang-orang aja segan sama mereka gitu loh. Ya, mereka berwibawa itu karena Tuhan yang bekerja dalam diri mereka. Sehingga orang-orang merasa segan melihat mereka berkumpul di sana, beribadah, mengadakan tanda-tanda, itu mereka segan. Nah, kita lanjut ke ayat yang ke-14 sampai 15. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di ayat yang ke-14 ini kita bisa lihat tadi bahwa di sini jemaat mula-mula itu tambah hari malah semakin banyak ya adik-adik ya. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki, itu mereka bertambah banyak adik-adik ya. Kita bisa melihat di sini bahwa ciri-ciri orang percaya, ciri-ciri orang Kristen, ciri-ciri orang percaya ini juga mereka harus berkumpul, mereka harus bersekutu, dan mereka harus mempunyai circle seperti itu ya, sama-sama berkumpul sehingga orang lain itu juga mau ikut masuk karena mereka di situ juga mengadakan banyak tanda-tanda dan mujizat gitu. Nah, pada saat itu orang-orang tuh mereka hormat dan juga segan terhadap jemaat mula-mula itu karena mereka menganggap jemaat mula-mula ini adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang berbeda jauh dari dunia. Mereka mungkin nggak pernah lihat itu sebelumnya. Kok mereka malah berdoa, mereka di jalan malah beribadah, ini seperti itu ya. Itu mungkin anggapan orang-orang pada saat itu ya adik-adik, sehingga mereka merasa segan dan bahkan terus bertambah adik-adik. Jelas mereka ada yang ikutan juga gitu loh, ikutan jadi umat Kristus pada saat itu gitu, karena yang mereka anggap ini orang-orang ini benar, orang-orang ini beda jauh banget sama nih orang-orang yang lain, orang-orang yang di dunia ini. Ya sehingga mereka nggak berani meremehkan ya, orang-orang itu tidak berani meremehkan, malah justru mereka juga ikutan gabung, mereka juga bertambah banyak. Dibilang tadi di sini bertambah banyak hari makin harinya. Jadi di sini kita juga bisa lihat ya ciri-ciri komunitas Kristen yang diberkati Tuhan itu ya, mereka bertambah banyak, hari makin hari itu mereka bertambah banyak, mereka ya bertambah banyak adik-adik ya, banyak yang mau ikut lagi. Itu berarti apa? Itu berarti Roh Kudus ikut bekerja di dalam mereka sehingga mereka bertambah banyak. Itulah ciri-ciri komunitas Kristen yang diberkati Tuhan dan Roh Kudus ikut bekerja di dalamnya. Jadi sekarang di ayat yang ke-15 dan ke-16 adik-adik ya. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Nah, kita bisa belajar di ayat yang ke-15 ini ya adik-adik ya. Mungkin mereka nggak melakukan penyembuhan itu di dalam serambi Salomo, tapi mereka mengadakan penyembuhan ini di luar ya, di jalan-jalan, di balai-balai, itu mereka mengadakannya di luar, sehingga banyak banget orang yang lihat adik-adik. Di jalan itu kan banyak banget orang yang lihat, malah mereka yang lihat itu juga mereka kepo dan mereka juga ikut, mereka sakit mereka
mereka sakit, mereka bawa ke sana biar sembuh. Yang diganggu roh jahat juga mereka bawa ke sana biar sembuh. Jadi semua adik-adik ya, bahkan gak hanya orang-orang yang di jalan pada saat itu, orang-orang yang di luar. Ya adik-adik, bukan hanya orang-orang yang di sekitar jalan itu adik-adik ya, bahkan orang-orang yang di luar kota Yerusalem itu juga mereka berbondong-bondong ke Yerusalem untuk menyembuhkan sakit mereka, atau bahkan hanya sekedar melihat mujizat itu, melihat tanda-tanda itu adik-adik. Jadi pada saat itu luar biasa banget mujizat yang terjadi, bahkan saking luar biasanya itu sampai Rasul Petrus lewat pun bayangannya itu mereka yakini mereka bisa sembuh, dan memang itu benar-benar terjadi adik-adik ya. Pada saat itu benar-benar luar biasa terjadi mujizat di Yerusalem itu kepada jemaat mula-mula itu ya adik-adik yang luar biasa banget. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti itu adik-adik ya? Kita pasti bingung, kok bisa sih lihat bayangan aja lo sembuh pada saat itu? Kenapa sih? Apa sih yang terjadi? Ya itu terjadi karena kuasa Allah adik-adik ya. Karena kuasa Allah bekerja di antara mereka, di hidup mereka, di circle jemaat mula-mula itu kuasa Allah sungguh-sungguh bekerja. Mereka adalah orang-orang percaya yang hidup. Mereka adalah orang percaya yang hidup karena Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sungguh-sungguh berkarya sehingga ada mujizat dan tanda-tanda yang bekerja di sekitar mereka, seperti menyembuhkan orang sakit, seperti menghilangkan roh jahat dan lain-lain. Itu karena semua karena kuasa Allah yang sungguh-sungguh bekerja di komunitas itu, di jemaat mula-mula itu. Nah, adik-adik, komunitas jemaat mula-mula itu memang bukan komunitas yang sempurna adik-adik ya. Mereka juga nggak punya, bahkan mereka nggak punya tempat gitu loh di jalan-jalan. Tapi mereka tetap bisa bersatu, tetap bisa punya kuasa, tetap bisa mengadakan mujizat, tanda-tanda itu semua karena kuasa Allah. Mereka harus selalu ada, mereka harus punya kesatuan hati. Mereka harus bersama-sama, mereka harus tetap bersekutu dan tidak boleh berpecah-pecah. Karena tubuh Kristus itu tidak boleh berdiri sendiri adik-adik ya. Mereka harus tubuh Kristus itu harus bersekutu dan harus tetap bergandengan tangan. Nah, adik-adik, sama seperti jemaat mula-mula pada saat itu adik-adik ya, di sekitaran mereka itu banyak banget perbedaan. Bahkan mereka aja bahkan mereka aja berdoa itu di tempat ibadah orang lain adik-adik. Nah, saking banyak perbedaan pada saat itu gitu loh. Nah, di hidup kita pun sekarang itu juga banyak banget perbedaan ya adik-adik ya, seperti jangankan perbedaan agama ya, perbedaan umur. Adik-adik, di dunia ini kan gak cuma teruna aja, ada juga remaja, anak-anak, orang tua, orang dewasa, balita, banyak banget adik-adik. Dari umur aja kita udah beda, dari umur, dari cara berpikir kita, dari agama, suku bangsa, budaya, itu beda-beda adik-adik ya. Dan masih banyak lagi perbedaan, bahkan kita pakai baju juga beda kan kadang-kadang. Nah, tapi apa sih yang mau kita lihat dari perbedaan ini adik-adik? Kita pengen bisa tetap dipakai Tuhan adik-adik ya, walaupun di tengah-tengah perbedaan ini Tuhan itu tetap bisa pakai kita untuk menjadi berkat dan menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan bisa pakai kita dengan cara apapun untuk menjadi berkat dan menjadi pembawa damai, asalkan kita mau selalu bergantung sama Tuhan adik-adik. Kita mau selalu bergantung pada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan ini bisa bekerja dalam diri kita. Kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita juga bisa dipakai gitu sama Tuhan. Walaupun kita masih kecil, adik-adik masih kecil ya, adik-adik masih teruna, mungkin adik-adik merasa adik-adik lemah, tapi ya itu, Tuhan bisa pakai kita menjadi berkat adik-adik ya, menjadi berkat di tengah-tengah perbedaan hidup ini gitu loh. Tapi ya itu, pastikan adik-adik sudah menerima Roh Kudus di dalam diri adik-adik. Adik-adik sudah menerima Roh Kudus di dalam diri adik-adik. Kalau kita sudah menerima Roh Kudus di dalam diri kita akan menjadi orang Kristen yang bisa dipakai Tuhan dan bisa merasakan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Karena kalau kita belum bisa menerima itu, kalau kita belum bisa menerima Roh Kudus dalam diri kita pasti masih akan sama menjadi orang Kristen yang kosong, yang kadang-kadang orang Kristen yang kosong, orang Kristen yang diremehkan, bahkan nggak dipandang itu. Jika kita masih tetap main-main, akan
kuat iman kita, bisa menanyakan iman kita, ya kita tidak akan dianggap serius oleh siapapun adik-adik, walaupun kita kecil gitu loh, apalagi kita kecil gitu loh adik-adik. Nah, kalau kita tidak menganggap serius Roh Kudus yang ada dalam diri kita, ya kita tidak akan menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita nggak akan mendapatkan ketenangan jiwa adik-adiknya, kita tetap kosong, tetap gitu aja, nggak ada yang anggap kita kayak gitu loh adik-adik. Tetapi jika kita mengizinkan kuasa Tuhan itu bekerja dalam diri kita punya kehidupan doa yang baik, kita rajin baca firman, kita selalu intens ya berhubungan dengan Tuhan, kedekatan secara personal, intim dengan Tuhan, punya waktu khusus untuk Tuhan, itu pasti itu pelan-pelan kita akan mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam diri kita adik-adik ya. Kita akan mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam diri kita sehingga kita bisa jadi damai sejahtera bagi orang-orang lain, dan orang-orang itu respect sama kita, dan kita paling penting kita bisa menjadi pembawa damai, menjadi berkat bagi orang lain. Itu semua karena kuasa Allah. Tapi sebelum kita merasakan kuasa Allah, ya kita harus bisa menerima Roh Kudus dulu adik-adik. Kita harus mengizinkan Roh Kudus masuk dalam diri kita, harus mengizinkan Roh Kudus bekerja dan masuk dalam diri kita. Nah, jika itu sudah terjadi adik-adik, banyak banget cara untuk gimana sih cara kita bisa menjadi membawa damai bagi orang-orang di sekitar. Cara-cara kecil aja, misalnya kayak sekarang nih, contoh di era corona ini, adik-adik nggak perlu jadi tenaga nakes ya, tenaga kesehatan untuk bisa menjadi pembawa berkat, pembawa damai, nggak perlu harus jadi kayak gitu adik-adik. Adik-adik bisa kok dengan menaati prokes saja, adik-adik itu udah menjadi berkat adik-adik. Yang adik-adik tetap memakai masker jika mau bersama sama orang yang lebih dewasa, adik-adik, bahkan sama orang di sekitar juga ya. Adik-adik tetap 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Itu adik-adik bisa menjadi pejuang COVID gitu loh, pejuang COVID yang sama-sama kita biar COVID ini cepat selesai. Itu juga adik-adik menjadi pembawa damai. Selain kita bisa jaga diri kita sendiri, kita juga bisa jaga orang lain, di sekitar kita, orang tua kita, saudara-saudara kita bisa menjaga mereka dari wabah penyakit ini adik-adik. Nah, kita tetap harus mengikuti aturan pemerintah. Kayak gitu aja, hal kecil seperti itu aja kita udah bisa menjadi berkat adik-adik ya bagi sesama kita di era-era corona ini, era-era pandemi ini. Nah, apa sih sebenarnya inti dari firman Tuhan yang mau kita baca hari ini? Inti dari firman Tuhan yang mau kita baca ini itu adik-adik harus punya kedekatan personal dengan Tuhan untuk bisa menerima Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, untuk bisa mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Ya, caranya sederhana. Kita punya waktu khusus untuk Tuhan, entah itu pagi kita mau punya waktu khusus itu kita saat teduh adik-adik, saat teduh berdoa sama Tuhan. Seperti itu. Kalau adik-adik misalnya nggak bisa bangun pagi, adik-adik boleh punya waktu itu misalnya malam sebelum tidur, adik-adik boleh. Di PT pun kita udah ada platform yang bisa membantu adik-adik untuk saat teduh, yaitu namanya SBTH Voice. Jadi adik-adik bisa akses itu setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Itu pagi-pagi udah ada di Spotify dan anchor.com, anchor.com. Nah, adik-adik bisa akses di situ. Itu bisa membantu adik-adik untuk memulai saat teduh ya. Pelan-pelan punya waktu sama Tuhan, berdoa saat teduh sebelum menjalankan hari-hari, itu bisa dimulai dari sana gitu adik-adik ya. Ya gitu, intinya cara kita bisa merasakan kuasa Tuhan dalam diri kita itu ya dengan bisa mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, dengan cara kita dekat dengan Tuhan, kita punya waktu khusus dengan Tuhan, seperti itu. Sehingga kalau itu udah terjadi, kita bisa menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, jadilah pembawa damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi telah disampaikan, kita akan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 383, bait yang pertama, Sungguh Indah Kabar Mulia.
Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang tadi kami dengar. Ajarlah kami agar bisa jadi anak teruna yang selalu menjadi pembawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Di rangkaian doa syafaat ini, kiranya Tuhan berkati adik-adik teruna dalam sekolah mereka. Kiranya mereka tetap selalu semangat dalam sekolah daring mereka ini, Tuhan. Ajarlah mereka untuk tetap bersyukur dan tidak malas-malasan walaupun mereka sekarang sekolah secara online. Biarlah Bapa, Kau juga jaga mereka dalam pergaulan mereka. Kiranya mereka dijauhkan dari pergaulan yang bisa menjauhkan mereka daripada-Mu. Senantiasa Tuhan juga berkati orang tua mereka, orang tua yang selalu memberikan yang terbaik untuk adik-adik teruna. Kiranya Tuhan berilah Papa Mama kesehatan dan kebahagiaan selalu. Tuhan, di masa sekarang ini kami masih dilanda pandemi yang tidak berkesudahan. Kiranya Tuhan beri kami kekuatan dalam menjalani hari-hari kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Tuhan, kami juga teringat untuk mereka yang sedang berjuang melawan COVID, baik yang terbaring di rumah sakit ataupun mereka yang sedang isolasi mandiri. Kiranya mereka bisa lekas pulih agar bisa menjalankan aktivitas mereka. Tuhan berkati juga tenaga kesehatan, pemerintah, biarlah mereka selalu cepat tanggap, kuat, dan selalu diberi kesehatan dalam mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pandemi ini. Berikanlah mereka juga hikmat Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tuhan, ajarlah kami untuk jadi warga negara yang taat kepada pemerintah agar bisa membantu pemerintah mengurangi laju COVID di tahun ini, Tuhan. Kami juga teringat untuk gereja kami, kiranya Tuhan Yesus berkati selalu, berkati gereja kami, Pelkat PT, biarlah program-program yang akan terlaksana dan sedang terlaksana ini Tuhan Yesus lancarkan agar semua bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih atas Zoom. Terima kasih atas hari ini kami boleh ibadah via YouTube. Kadang-kadang juga kami boleh beribadah via Zoom. Walaupun kami belum bisa beribadah tatap muka, tetapi kami tetap bersyukur bisa diberi kesempatan untuk ibadah via daring ini. Tuhan, kami juga teringat untuk gereja-gereja yang sedang kesusahan untuk ibadah. Kiranya Tuhan Yesus bantu mereka, berilah mereka solusi agar mereka bisa beribadah dengan baik, agar mereka juga bisa beribadah dengan tenang di masa COVID ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semuanya. Inilah rangkaian doa syafaat kami, biarlah seminggu yang akan datang ini Tuhan beri kami kekuatan dan pengharapan untuk bisa menjalani hidup kami dengan lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan membawa persembahan kita. Persembahan adik-adik bisa dipersiapkan, jadi nanti persembahan itu dapat diserahkan ke orang tua dan akan disetorkan oleh orang tua ke kantor gereja. Mari kita membawa persembahan kita dengan kita bernyanyi dari Gita Bakti 79 baitnya yang pertama, Beri Padanya.
Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami membawa sedikit dari persembahan kami di hari ini, Bapa. Kami juga mau mengucap syukur dan berterima kasih, Bapa, atas berkat yang masih Engkau berikan kepada keluarga kami. Kiranya persembahan ini, Bapa, dapat dipakai dan digunakan untuk melebarkan pekerjaan-Mu di muka dunia ini. Terima kasih, Bapa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, sambil tetap berdiri, kita akan masuk dalam pengutusan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 427, bait yang pertama, Kusuka Menuturkan. Segala ucapan syukur kembali kami naikkan bagi Engkau, Allah yang mempunyai segala sesuatu. Terima kasih karena Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami sampai dengan detik hari ini. Terima kasih Allah karena kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang sudah kami dengarkan, Roh Kudus mampukan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jikalau sebentar kami akan kembali di dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, kami berdoa, mohon berkat Tuhan kiranya turun atas kehidupan kami. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati hidup kami mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. 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 Ya, adik-adik, ibadah kita di hari Minggu ini telah selesai, tapi ada sedikit warta buat adik-adik. Diingatkan kembali bahwa Sabda Bina Teruna harian kita dalam bentuk voice note atau dalam bentuk voice itu sudah ada dari bulan lalu ya adik-adik. Jadi nanti adik-adik bisa mengaksesnya itu di aplikasi Anchor. Jadi tinggal buka aja PT GPIB Maranatha Denpasar, ada di sana. Jadi adik-adik bisa mendengarkan Sabda Bina Teruna harian kita di setiap pagi yang sudah direkam oleh kakak-kakak pelayan. Itu aja warta untuk adik-adik di hari Minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.